ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan. Ketika seorang dokter yang sehari-harian dia berpraktek untuk mengobati orang-orang yang luka batin. Ketika dia membuat survei dari pasien-pasiennya, dia menemukan jawaban bahwa kebutuhan yang paling besar, yang amat dibutuhkan pada zaman ini adalah kebutuhan untuk didengarkan. Dan karena manusia zaman ini lebih banyak punya mulut daripada punya telinga, itulah yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan, salah paham dan perkelahian terjadi di mana-mana. Baik itu di dalam kehidupan bersama, dalam kelompok yang paling kecil, di dalam keluarga, maupun di dalam diskusi-diskusi besar untuk menetapkan satu keputusan penting untuk rakyat atau masyarakat. Di sana pun terjadi masalah. Jadi kita ini sudah kehilangan kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan akibat kehilangan kemampuan itu terjadilah perpecahan. Terjadilah perselisihan, terjadilah salah paham, pertengkaran, bahkan kekerasan. Maka kitab suci hari ini mengingatkan kita akan bahaya ini. Kisah para rasul bicara tentang seorang diakon namanya Stefanus. Ketika Stefanus berdiri dan memberi kesaksian bahwa aku melihat surga terbuka dan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus memberi kesaksian itu, kata kisah para rasul tadi, orang-orang tidak mendengarkannya. Mereka menyumbat telinganya. Dan setelah mereka menyumbat telinga, terjadilah kekerasan pada Stefanus. Mereka menyeret dia dan merajam dia dengan batu sampai mati. Stefanus adalah martir pertama dalam gereja kita. Kenapa Stefanus mati? Karena orang tidak mendengarkan kesaksiannya. Dan akibat tidak mendengarkan itu, terjadilah kekerasan terhadap Stefanus. Dan itu terjadi di dalam kehidupan harian kita. Baik di dalam keluarga kecil, maupun di dalam persahabatan kita, pergaulan kita, pun di dalam diskusi-diskusi resmi. Ibu bapak, saudari-saudara seiman, Santo Bapa Fransiskus pada hari komunikasi sedunia ini sangat menekankan kata kunci ini, mendengarkan. Dan Santo Bapa mengatakan, mendengarkan itu tidak hanya dengan telinga untuk menangkap suara yang dikumandangkan atau suara yang dibahasakan. Tidak. Menurut Santo Bapa, harus mendengarkan juga dengan hati. Mendengarkan dengan telinga hati. Apa artinya?
mendengarkan dengan telinga indera kita dan mendengarkan dengan telinga hati. Santo Bapa mengatakan bahwa muara dari mendengarkan dengan telinga pun mendengarkan dengan hati ialah muaranya itu menimbulkan persahabatan, menimbulkan persaudaraan, menimbulkan persatuan. Karena apa? Ketika orang mendengar dengan telinga dan dengan hati, di sana orang berelasi, berhubungan satu dengan yang lain. Dan ketika orang berhubungan, berelasi satu dengan yang lain, dan saling mendengarkan, disitulah terjadi persatuan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara seiman, dalam kehidupan harian kita, kita kadang-kadang merasakan ini. Saya ambil contoh kelompok paling kecil. Kehidupan bersama yang paling kecil adalah keluarga. Banyak sekali kehidupan suami istri dalam keluarga tidak mengalami perkembangan. Orang tetap hidup pada batas itu. Batas sebagai suami istri. Artinya apa? Orang berbicara, berdiskusi pada level intelektual. Besok kita makan apa? Kamu kerja jam berapa? 1 bulan gajimu berapa? Anak-anak kita sekolah di mana? Kita punya rumah, apakah perlu rumah baru? Perlu beli mobil baru? Orang sekarang banyak hidup sampai taraf itu saja. Sebagai suami istri pada level intelektual. Merencanakan kesejahteraan keluarga, tetapi pada level ekonomi. Tidak ada perkembangan lebih tinggi. Padahal orang hidup sebagai suami istri harus berkembang menjadi sahabat. Suami adalah sahabat bagi istrinya, istri adalah sahabat bagi suaminya. Ini artinya orang sudah meningkat lebih tinggi, tidak hanya pada level intelektual, tetapi pada level emosional. Maksudnya apa? Istri menjadi tempat curhat dari suaminya. Dan suami menjadi tempat curahan hati dari istrinya. Dan banyak keluarga tidak sampai di sini. Boro-boro mau curhat. Baru sedikit saja minta waktu, udah dibentak. Sudah marah. Udahlah nanti lain kali aja, aku sudah punya janji ini. Ini terjadi di dalam kehidupan keluarga. Istri tidak didengarkan. Suami pun tidak didengarkan. Tidak didengarkan. Malah dikatakan gaptek, ya toh, anak-anak muda. Papa mama itu udah gaptek, tidak mau didengarkan. Orang tua juga tidak mau mendengarkan anak-anak. Nah, ibu bapak, saudara-saudari. Kehidupan rumah tangga hanya batas sampai suami istri. Dan orang tidak menjadi sahabat. Karena tidak bisa mendengarkan. Dan ini bahaya besar. Karena suami tidak dapat tempat curhat di dalam rumah. Istri tidak mendapat tempat curhat di dalam rumah. Dia cari tempat curahan hati di luar rumah. Nah,
Kalau curahan hati itu adalah teman sejenis, tidak masalah. Tetapi kalau curahan hati itu adalah lawan jenis, istri curhat kepada seorang laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Suami curhat kepada seorang perempuan lain yang bukan istrinya. Disinilah awal perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena tidak ada tempat untuk curhat di rumah karena orang menutup telinga satu kepada yang lain. Masih ada lagi perkembangan yang lebih tinggi daripada sahabat. Suami istri itu tidak hanya berkembang menjadi sahabat, tetapi menjadi kekasih. Menjadi kekasih. Dan menjadi kekasih itu artinya suami minta dimanjakan oleh istrinya. Istri minta dimanjakan oleh suaminya tanpa harus mengerut kening atau tanpa cemberut. Tidak. Dengan senang hati. Suami memanjakan istrinya dan istri memanjakan suaminya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, ketika orang sudah menjadi tua dan sudah punya cucu-cucu, sini mulai ada masalah. Suami atau istri mulai sibuk dengan cucu-cucu. Sehingga mereka sudah tidak saling memanjakan lagi. Saya pernah dapat satu kasus di bawah. Ada seorang bapak sudah berumur hampir 70. Dia bicara kepada saya, Romo, aku mau cerai. Kenapa bapak? Wah, istriku itu sekarang sibuk dengan cucu. Dia nggak perhatikan aku lagi. Nah, coba ibu bapak bisa bayangkan itu. Orang sudah berumur sekian minta cerai. Karena apa? Tidak mendapat manja lagi. Manja itu hilang. Nah, ibu bapak ini di dalam rumah tangga banyak orang hanya sampai sebagai suami istri. Hanya menikmati sebagai suami dan sebagai istri. Banyak keluarga tidak sampai kepada persahabatan, apalagi menjadi kekasih. Mengapa? Karena tidak mendengarkan. Hari ini Tuhan mendoakan kita dalam Injil Santo Yohanes supaya kita bersatu. Ibu bapak, persatuan itu hanya bisa tercipta jikalau orang saling mendengarkan. Sebab di mana orang tidak mendengarkan, di sana kemanusiaan akan terpojok. Dan ketika kemanusiaan akan terpojok, di situ terjadi penderitaan. Dan hidup bersama akan menjadi beban yang amat berat. Tuhan mendoakan kita supaya kita bersatu. Tetapi Dia ingin supaya persatuan ini terwujud karena kita saling mendengarkan. Semoga di dalam keluarga kita dan di dalam kehidupan bersama kita yang lebih besar, semua orang harus bernyanyi. Setiap anggota keluarga harus mengeluarkan suaranya untuk bernyanyi. Entah suaranya kaleng atau suaranya emas, tidak masalah. Tetapi biarkan semua anggota keluarga bernyanyi, mengeluarkan suaranya. Lalu menyambut suara anggota keluarga yang lain sebagai hadiah. Ini penting sekali. Setiap orang bernyanyi di dalam rumah, tetapi juga menyambut suara anggota keluarga lain sebagai hadiah. Lalu bersama-sama kita membangun simfoni, membangun harmoni di dalam kehidupan bersama. Dan itu hanya terjadi karena mendengarkan.
Amin.